Tidak terima dirazia seorang pengusaha kafe dan rumah makan di Makassar, Sulawesi Selatan cekcok dengan petugas. Ya, keributan terjadi pemirsa saat petugas akan lakukan penyitaan. Keributan ini terjadi saat petugas gabungan merazia sebuah kafe dan rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam kemarin. Pemilik kafe tidak terima dirazia petugas karena dianggap merugikan. Razia kerumunan ini digelar karena kafe melebihi batas jam operasional dan untuk menegakkan aturan perpanjangan perbatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19. Masih ada juga kalangan-kalangan pengusaha yang buka usaha lewat dan jam operasional. Bahkan kita di sini sudah yang titik yang ketiga yang kita tindaki. Adapun yang kita tindaki terkait dengan pelanggaran jam operasional. Dalam razia ini, petugas terpaksa bertindak tegas dengan menyita sejumlah fasilitas rumah makan. Tim Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar tidak akan memberikan toleransi bagi pengusaha yang melanggar aturan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca pembubaran acara halal bihalal dengan hiburan organ tunggal di Tanggamus, Lampung, Kapolsek Semaka Tanggamus ikut dicopot dari jabatannya. Pencopotan sebagai bentuk hukuman kepada aparat kepolisian yang tidak mampu mengandalkan masyarakatnya dalam situasi pandemi. Kapolsek Semaka, Ibtu Pambudi Raharjo, dicopot dari jabatannya sebagai bentuk punishment kepada aparat kepolisian karena dianggap tidak mampu mengendalikan masyarakatnya dalam situasi pandemi COVID-19. Pambudi kini dimutasi untuk bertugas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Lampung. Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya dalam servis japnya meminta semua kapolsek yang ada di wilayah hukum Polres Tanggamus selalu menjaga situasi dari kerumunan massa sehingga tidak timbul klaster baru COVID-19. Saya tidak memerintahkan atau tidak meminta para kapolsek agar harus bisa menyelesaikan semua permasalahan di polsek masing-masing tersebut. Tetapi para kapolsek harus mampu mendeteksi gejala-gejala apa yang kemungkinan menjadi ancaman ataupun gangguan Kamtibmas. Sebelumnya, sebanyak 800 orang membadati kegiatan organ tunggal yang dikemas dengan acara halal bihalal hingga larut malam. Bahkan organ tunggal dibubarkan paksa oleh polisi dengan tembakan peringatan. Dari puluhan orang yang diamankan, 23 orang negatif COVID-19, sementara 4 orang positif konsumsi sabu. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ratusan WNA asal Cina kembali berdatangan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, WNA Cina ini tiba dengan penerbangan reguler menggunakan pesawat Garuda Indonesia rute Guangzhou, Jakarta. Sebanyak 145 WNA Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para WNA tiba dengan menggunakan dokumen kartu izin tinggal sementara atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi. Seperti diketahui, pemerintah melarang WNA masuk ke Indonesia selama adanya larangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun larangan ini seolah tidak berlaku bagi warga negara Cina yang dalam dokumen kedatangannya tercantum bekerja di proyek strategis nasional. Dalam sepekan ini saja sudah ada 5 rombongan WNA asal Cina yang tiba dan berjumlah lebih dari 600 orang. Ya, pemirsa, hari pertama pasca berakhirnya larangan mudik, lonjakan penumpang di Bandara Ngurah Rai bahkan diprediksi meningkat. Bahkan peningkatan diprediksi 10 kali lipat dibandingkan pergerakan penumpang selama pemberlakuan larangan mudik. Sejak Selasa pagi, ribuan penumpang pesawat perjalanan domestik ramai berdatangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Petugas pun tak lalai memeriksakan kelengkapan dokumen dan syarat kesehatan penumpang sebelum diberangkatkan.
Hanya sehari setelah peniadaan mudik lebaran, jumlah penumpang mencapai 10.000 lebih per harinya atau naik 10 kali lipat dibandingkan pada saat masa larangan mudik. Kami terima memang ada lonjakan yang signifikan. Tanggal 18 itu planningnya 5.100 penumpang yang datang dan 4.900 penumpang yang meninggalkan Provinsi Bali menggunakan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Jadi memang planning pax-nya yang untuk hari Selasa 18 Mei 2021 itu memang terjadi lonjakan. Angka yang didapatkan jauh dari rata-rata harian, yaitu dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Igusti Ngurah Rai hanya melayani sekitar 1.000 penumpang per hari. Lonjakan pergerakan penumpang di Bandara Ngurah Rai didominasi rute dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar menuju Bali dan sebaliknya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainis melaporkan. Pasca libur Lebaran 2021, suasana Terminal Pulau Gebang terpantau ramai. Ya, mengantisipasi penyebaran COVID-19 pasca mudik, Terminal Pulau Gebang mewajibkan penumpang untuk melakukan tes genus dan antigen. Jumlah kedatangan bus pasca Lebaran meningkat dan mencapai angka tertinggi pada hari ini, yaitu sebanyak 15 bus yang berisikan 61 penumpang. Terminal Pulau Gebang kini mengantisipasi arus balik mudik dengan menyediakan pemeriksaan tes bebas COVID-19. Tes yang disediakan berupa genos dan swab antigen gratis. Apabila dinyatakan positif, akan diarahkan menuju ruang isolasi untuk kembali dites menggunakan metode PCR. Apabila positif dan tanpa gejala, penumpang akan diarahkan untuk isolasi mandiri selama 2 minggu. Namun apabila bergejala, akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet dan Rumah Sakit Rawamangun. Sementara di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, pengelola terminal telah menyiapkan posko atau checkpoint untuk menyambut arus balik Lebaran 2021. Petugas menyiapkan alat swab antigen gratis bagi penumpang yang baru tiba dari kampung halaman. Jika penumpang yang tiba banyak, maka tes dilakukan secara acak. Namun bila jumlahnya sedikit, maka tes akan dilakukan pada seluruh penumpang bus. Pasca libur Lebaran, suasana terminal ibu kota terpantau ramai, dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Camar Hayenda di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan ada Luis Ayu di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, apakah di sana telah kedapatan ada pemudik yang positif COVID-19? Ya. Pram, Lovi, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi di Terminal Pulau Gebang ini sudah terpantau ramai pasca arus balik mudik dan juga libur Lebaran 2021. Dan terkait dengan memang di kawasan ataupun di Terminal Pulau Gebang ini dilakukan swab antigen dan juga COVID-19 genos begitu. Ini memang sudah ada 2 orang yang sudah teridentifikasi positif COVID-19 dan saat ini memang sedang berada di ruang isolasi untuk selanjutnya menjalani tes PCR. Dan terkait dengan regulasi diwajibkannya tes antigen dan juga swab dan juga genos, sudah bersama dengan kami Bapak Junaidi selaku Kasubag TUUP Terminal Terpadu Pulau Gebang. Ya, selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang Mas. Salam terminal, sahabat terminal. Oke, baik Pak, bisa dijelaskan Pak terkait dengan regulasi bahwasanya saat ini diwajibkan untuk tes antigen dan juga genos Pak. Baik, penumpang iNews TV yang berbahagia, dapat kami jelaskan bahwa kami dalam rangka melakukan pencegahan dari penyebaran COVID-19, maka di Terminal Terpadu Pulau Gebang diberlakukan setiap penumpang yang datang dan berangkat wajib melakukan tes rapid test antigen atau genus. Oke, untuk alur pemeriksaan sendiri seperti apa Pak? Alur pemeriksaan, jadi pada penumpang yang datang, setelah datang dari bus, kemudian di kedatangan dia dilakukan pertama kali cek suhu dengan thermal gun oleh petugas, lanjut dengan diarahkan mencuci tangan. Setelah itu kemudian dia didata, pada pendataan dilakukan cek oximeter juga. Kemudian setelah itu lanjut ke tes RTA atau genus.
Iya. Oke baik Pak, sampai dengan saat ini kan sudah ada 2 yang dinyatakan reaktif ya Pak. Itu selanjutnya akan dilakukan seperti apa Pak? Terhadap mereka yang rapid test kemudian dinyatakan positif, berarti yang bersangkutan dilakukan berikutnya adalah swab test PCR. Jadi sambil menunggu hasil dari swab test PCR, mereka di isolasi mandiri di lantai 3. Nah, setelah selesai dapat hasilnya, seandainya positif, kemudian oleh Nakes akan dilakukan tindakan kesehatan, bisa ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit. Oke baik Pak, terima kasih Pak Junedi atas waktunya, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Ya, Pram, Lofi dan juga pemirsa dapat kami informasikan memang saat ini sudah ada 2 penumpang yang positif COVID-19 dan nantinya memang ini akan diarahkan untuk diisolasi dan juga dites PCR. Apabila positif ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet dan juga Rawamangun. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Terminal Kalideres sudah ada rekan Luis Ayu. Luis Ayu, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Lofi, Pram, dan juga pemirsa, dalam rangka mengantisipasi arus balik libur Lebaran dari Terminal Kalideres Jakarta Barat, tempat saya melaporkan saat ini, telah menyiapkan posko swab antigen secara gratis untuk para penumpang yang tiba dari kampung halamannya, di mana hal ini dilakukan dalam rangka memastikan penumpang terbebas dari COVID-19. Pihaknya juga telah menyiagakan tim medis, bahkan juga ada bus sekolah yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkut penumpang jika memang ditemukan dalam keadaan positif COVID-19. Diketahui juga pemirsa bahwa gelombang arus balik juga sudah mulai menunjukkan peningkatan, di mana dari data yang kami dapatkan kemarin ada 132 penumpang yang tiba di Terminal Kalideres ini pada hari kemarin Senin. Mereka datang dari berbagai kota seperti dari Jawa Tengah, dan mereka ini juga langsung di swab antigen dan genos sebelum pulang ke daerahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui sudah berapa banyakkah penumpang yang tiba dari Terminal Kalideres ini semenjak arus balik libur Lebaran 2021 ini, dan hasilnya apakah sudah ada penumpang yang tiba di terminal ini yang dinyatakan positif COVID-19, langsung saja bergabung bersama kami. Sudah ada Bapak Revi selaku Kepala Terminal Kalideres ini ya Pak. Selamat siang Bapak, bisa dijelaskan kepada pemirsa Ayus ini terkait dengan sudah berapa banyak penumpang yang tiba? Ya baik, jadi di Terminal Kalideres sejak hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 itu sudah ada penumpang arus balik dari berbagai daerah, terutama dari Jawa Tengah, kemudian Banten dan Jawa Barat, yang mana sampai dengan tadi jam 11.00 itu terdata penumpang tiba itu mencapai 376 orang dengan asal tujuan kebanyakan dari Jawa Tengah, ya. Kemudian ada dari Jawa Barat dan juga Banten. Terus kemudian hari ini juga masih ada penumpang yang masih melakukan perjalanan mudik ya, terutama untuk tujuan Sumatera, begitu. Pak, terkait arus balik sendiri Pak, apakah sudah ada ditemukan penumpang yang mengalami positif COVID-19, dan jika memang sudah ditemukan, ini mekanismenya seperti apa Pak? Apakah dibawa ke karantina atau di Wisma Atlet atau seperti apa Pak? Ya baik, jadi sejak ada arus balik kemarin ya, dari hari Minggu sampai dengan siang ini, itu memang penumpang yang sudah diperiksa untuk pemeriksaan rapid test antigen maupun genos T19. Karena kita di sini ada 2 posko ya, ada posko rapid test antigen untuk penumpang dan juga ada genos T19, yang mana kita mendapatkan alat bantuan dari Polda Metro Jaya, Kementerian Perhubungan, kemudian dari Dinas Kesehatan DKI dan juga dari BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang mana kita disiapkan alat lebih kurang untuk antigen itu 2.500 buah, kemudian genos T19 1.500 buah. Jadi yang ditemukan penumpang ada 2 orang ya yang positif itu pada hari Minggu, yang mana waktu itu diperiksa itu ada lebih kurang 95 orang, ya 93 orang dinyatakan negatif, yang 2 orang positif. Cuman sudah kita rujuk ke Puskesmas Kecamatan Kalideres, di tes PCR. Setelah dilakukan tes PCR ternyata positif, itu langsung dibawa karantina ke Wisma Atlet, begitu. Terima kasih Pak Revi atas waktunya. Demikian Lofi dan juga Pram, 2 penumpang yang kemarin pada hari Minggu ditemukan di karantina di Wisma Atlet. Mereka berasal dari Brebes, Jawa Tengah, begitu ya. Lofi dan juga Pram. Luis langsung dari Terminal Kalideres, dan sebelumnya tadi ada Camor dari Terminal Pulau Gebang, dan semoga ini para warga yang sudah kembali mudik, yang nekat mudik kemarin harus patuhi aturan dan harus tetap jalani tes agar semuanya aman. Betul sekali.